Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Masih ada yang mengalami kesulitan untuk membuat judul skripsi atau menentukan pilihan untuk penelitian skripsi itu. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa kita memperoleh judul-judul skripsi tersebut. Tinggal lagi kemauan kita dan kiat-kiat kita bagaimana sesuatu itu bisa menjadi judul skripsi. Ini salah satu contoh. Judul skripsi itu bisa kita peroleh melalui menyimak daripada diskusi yang kita ikuti. Misalnya di kampus ada dilakukan diskusi tentang pemaparan kepakaran seorang tokoh misalnya. Dari diskusi itu kita bisa merumuskan, mendapatkan judul skripsi. Tapi mungkin untuk mengetahui bagaimana dari hasil diskusi itu, dari perjalanan diskusi itu mendapatkan judul skripsi, tentu perlu mendapatkan bimbingan. Nah, ini salah satu contoh yang saya berikan. Dalam beberapa diskusi-diskusi yang dilakukan, saya mengikuti misalnya diskusi tentang ada tokoh perempuan di Minangkabau namanya Rohana Kudus. Nah, ketika itu dilakukan diskusi, judulnya merawat dan melanjutkan gerakan Rohana Kudus. Siapa sesungguhnya Rohana Kudus itu? Tentu bertanya-tanya. Nah, Rohana Kudus itu seorang perempuan, lahir 1884 dan meninggal 1972. Dia sangat terkenal sekali dan baru-baru ini dia mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dia merupakan Rohana Kudus ini perempuan kedua yang mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Minangkabau. Nah, apa yang dilakukan oleh Rohana Kudus sehingga dia mendapatkan gelar kepahlawanan nasional itu? Tentu kita perlu melihat, mendiskusikan, mendengarkan apa yang dipaparkan oleh para narasumber. Ternyata narasumber mengatakan seperti ini. Katanya Rohana Kudus itu telah melakukan pendidikan perempuan. Yang kedua, melakukan entrepreneur untuk perempuan. Yang ketiga, dia mendirikan jurnalistik untuk perempuan. Nah, dia sangat terkenal dengan 3 gerakannya ini. Nah, kita simak satu-satu misalnya. Gerakan pendidikan yang dilakukan oleh Rohana Kudus. Misalnya dia pada tahun 1916 mendirikan Rohana School di Bukit Tinggi. Ini sekolah ini adalah khusus untuk perempuan pula. Kemudian pada tahun 1911 mendirikan Kerajinan Amai Setia, sebuah sekolah perempuan yang mendidik perempuan itu untuk memiliki keterampilan dan memiliki jiwa entrepreneur. Nah, yang kedua, gerakan entrepreneur perempuan. Nah, apa bukti-buktinya? Kata narasumber. Narasumber memaparkan Amai Setia, sebuah sekolah yang diperuntukkan dan didirikan oleh Rohana Kudus untuk membangun semangat entrepreneur perempuan. Di situ di Amai Setia itu perempuan harus diajari berbagai keterampilan, harus dimotivasi untuk memiliki jiwa usaha, kemudian diberikan pendidikan manajemen, perempuan diberikan pendidikan pemasaran, dan perempuan harus mandiri secara ekonomi. Begitu gerakan entrepreneur perempuan yang dilakukan oleh Rohana Kudus menurut narasumber yang kita dengar dalam diskusi tersebut. Yang ketiga, gerakan dinamakan dengan jurnalis perempuan. Nah, Rohana Kudus pada tahun 1912 mendirikan surat kabar namanya Sunting Melayu. Surat kabar ini adalah didirikan, dipelopori diantaranya oleh Rohana Kudus yang bercerita banyak tentang pergerakan dan perjuangan perempuan, sehingga Sunting Melayu ini disebut-sebut sebagai salah satu pergerakan yang membawa pada perubahan cara berpikir perempuan. Nah, dari 3 gerakan yang dilakukan oleh Rohana Kudus yang kita dengar dalam ruangan diskusi tersebut atau dalam ruangan seminar misalnya, maka kita bisa merumuskan beberapa judul berkaitan dengan
hasil daripada pendengaran kita dari diskusi yang kita ikuti dalam sebuah forum tersebut. Nah, misalnya apa? Dari penjelasan-penjelasan di atas, dari apa yang kita dengar dari hasil paparan narasumber, saya akan bisa merumuskan minimal 3 judul skripsi dari paparan itu. Pertama adalah tentu gerakan pendidikan perempuan Rohana Kudus dalam perspektif pendidikan perempuan kontemporer. Ini bisa kita ajukan untuk kepentingan skripsi, judul skripsi atau penelitian skripsi. Nah, mungkin barangkali judul ini bisa diperuntukkan oleh jurusan atau mereka yang kuliah di prodi pendidikan. Jadi apa judulnya? Gerakan Pendidikan Perempuan Rohana Kudus dalam perspektif pendidikan kontemporer, perempuan kontemporer. Kita melihat bagaimana gerakan pendidikan yang dilakukan oleh Rohana Kudus itu dalam kacamata gerakan pendidikan kontemporer. Kita bandingkan dengan kacamata pendidikan masa kini. Yang kedua, bisa saja kita merumuskan judul dampak gerakan entrepreneur perempuan Rohana Kudus dalam membangun kemajuan perempuan di Koto Gadang misalnya, karena gerakan entrepreneur itu melalui sekolah Amai Setia seperti yang kita dengar tadi berada di Koto Gadang. Nah, mungkin ini bisa kita ajukan juga sebagai salah satu judul skripsi. Yang ketiga, Sunting Melayu Gerakan Jurnalis Perempuan Rohana Kudus. Kita melihat Sunting Melayu itu sebagai gerakan jurnalis perempuan. Nah, ada 3 yang kita peroleh minimal dari hasil pengamatan pendengaran kita dari paparan yang diajukan, didiskusikan di dalam sebuah forum tersebut. Jadi judul skripsi itu bisa saja muncul dari mana-mana, tergantung pada kemauan kita untuk melihat dan mencermatinya. Nah, ini buktinya setelah kita mendengar sesuatu daripada apa yang dipaparkan di ruang diskusi atau di forum seminar misalnya, kita mendapatkan wawasan itu akan menjadi sebuah judul yang kita ajukan, bisa jadi untuk kepentingan penelitian, bisa jadi untuk kepentingan penelitian skripsi, sehingga kita dari mana-mana pun terbukti bisa melahirkan sebuah judul skripsi. Sebab di dalam seminar misalnya itu akan banyak sekali kita mendapatkan wawasan-wawasan yang bisa kita jadikan sebagai salah satu pijakan untuk merumuskan judul penelitian atau judul skripsi. Coba bayangkan, tadi kita melakukan atau mendengarkan diskusi seorang tokoh perempuan di Minangkabau. Ternyata tokoh tersebut ada 3 gerakan yang dilakukannya: gerakan pendidikan perempuan, gerakan entrepreneur perempuan, gerakan jurnalis perempuan, jurnalistik perempuan. Akhirnya apa? Kita lahirkan minimal 3 juga judulnya: gerakan pendidikan perempuan yang dilakukan oleh Rohana Kudus dalam perspektif pendidikan perempuan kontemporer, dampak gerakan entrepreneur perempuan yang dilakukan Rohana Kudus dalam membangun kemajuan perempuan di Koto Gadang, Sunting Melayu gerakan jurnalistik perempuan yang dilakukan Rohana Kudus. Nah, jadi banyak sekali judul-judul skripsi yang lahir daripada apa yang kita dengar dari ruangan diskusi tersebut. Jadi membuka cakrawala kita, di samping kita melihat ke alam bebas, melihat masalah, juga permasalahan akan bisa kita peroleh daripada ruangan diskusi. Kemudian dari ruangan diskusi yang kita dengar itu akan lahir sebuah judul skripsi yang tidak kalah menariknya untuk kita jadikan sebagai bahan penyelesaian studi mahasiswa sekalian. Oke, jadi sering-seringlah mendengarkan forum-forum diskusi. Dari forum-forum itu tentu saudara-saudara semuanya mendapatkan wawasan
yang berlimpah ruah dan bisa menambah khasanah keintelektualan kita itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk dilakukan like, subscribe. Jika ada manfaat, silahkan untuk disebarluaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.